Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pembelajaran atau mata kuliah pemrograman Android 3. Baik teman-teman, ini adalah sesi pertama. Kita akan memulai pembelajaran kita di mata kuliah pemrograman Android 3. Pada sesi sebelumnya, kita sudah membicarakan ya tentang apa saja yang akan kita pelajari di perkuliahan ini melalui sesi kontrak kuliah ya. Dan ini saatnya materi yang pertama, yaitu tentang media penyimpanan di perangkat Android atau device Android. Oke teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat untuk menerima pembelajaran-pembelajaran berikut ini. Oke. Course description atau deskripsi mata kuliah kita gitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa judul topiknya adalah media penyimpanan, dan topik pembelajaran ini akan membahas berbagai macam atau jenis tipe penyimpanan pada perangkat Android. Jadi nanti kita selama beberapa menit ke depan akan mempelajari jenis-jenis media penyimpanan pada perangkat Android. Kita akan mempelajari juga kekurangan dan kelebihan dari masing-masing media penyimpanan tersebut. Oke, dan berikutnya adalah tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini ya, atau topik ini. Nah, objektifnya adalah teman-teman atau mahasiswa mampu menjelaskan berbagai macam jenis teknik penyimpanan, beserta kelebihan dan kekurangannya. Jadi nanti di akhir pembelajaran ini akan ada semacam tes atau evaluasi, dan teman-teman akan ditanyakan tentang apa saja yang teman-teman sudah ketahui tentang media-media penyimpanan pada perangkat Android, dan juga nanti teman-teman diminta untuk menjelaskan spesifikasi kekurangan baik kelebihan dari masing-masing media penyimpanan tersebut. Oke, kita langsung saja. Course ini akan dibagi menjadi beberapa outline, atau lebih tepatnya ada 2 outline. Yang pertama adalah kita akan membicarakan tentang pengantar media penyimpanan tersebut ya. Dan topik yang berikutnya langsung kita masuk secara spesifik ke media penyimpanan yang pertama. Jenis media penyimpanan yang pertama yaitu teknik set preference. Oke, set preference itu yang pertama yang disediakan oleh Android. Nanti kita akan bicarakan lebih detail ya tentang set preference itu. Berikutnya adalah internal storage. Berikutnya lagi adalah external storage dan SQLite database. Berikutnya adalah content provider. Ada juga Firebase dan network connection. Nah, ini beberapa jenis penyimpanan yang akan kita bahas ke depan ya. Oke, langsung yang pertama adalah set preference. Apa itu set preference? Set preference adalah salah satu teknik penyimpanan yang disediakan oleh Android tentunya ya. Di mana format data atau tipe data yang bisa kita simpan adalah khusus tipe-tipe data yang bersifat primitif tipe data ya, yang sederhana. Seperti apa itu ya teman-teman? Integer, string, boolean, dan lain sebagainya itu ya. Sederhana, bukan yang kompleks. Dan format penyimpanannya berupa pasangan antara key dan value. Sebagai contoh seperti ini. Misalkan kita punya key bernama kelas gitu ya, maka value-nya adalah misalkan TI 2017 P1 gitu. Kalau kita punya key yang lain misalkan NIM, maka value-nya adalah ya misalkan 4412 dan seterusnya itu ya. Jadi pasangan-pasangan antara key dan value. Format penyimpanan seperti itu. Sehingga praktis teman-teman, ketika kita ingin menyimpan atau menggunakan set preference, itu tidak bisa kita menyimpan data yang kompleks ya. Jadi hanya tipe-tipe data yang primitif dan sangat sederhana. Dan jika kita menginginkan untuk bisa menyimpan data yang lebih kompleks, tentu kita harus mempertimbangkan media atau teknologi penyimpanan lainnya, seperti misalkan SQLite database, lalu misalkan juga Firebase, dan penyimpanan secara eksternal menggunakan database server melalui network connection ya, network connection. Oke, itu sepintas tentang set preference. Lalu yang berikutnya adalah internal storage. Nah, sebetulnya teman-teman, set preference juga mirip-mirip dengan internal storage, bagian dari internal storage juga. Nah, apa itu internal storage? Jadi proses penyimpanan yang bersifat private, yang bisa diakses oleh aplikasi yang menyimpannya gitu. Jadi ada aplikasi lain tidak bisa mengaksesnya.
Nah, kebalikannya adalah external storage. External storage adalah media penyimpanan secara eksternal, secara publik, biasanya disimpan di SD card gitu, di mana semua aplikasi akan bisa mengakses untuk membaca informasi dari media penyimpanan tersebut. Ya. Nah, jadi sangat tergantung dengan tujuan kita ya dalam menyimpan data. Jika data atau informasi yang kita simpan ingin bisa diakses oleh dari aplikasi-aplikasi yang berbeda, tentu kita tidak bisa menyimpannya secara internal atau private gitu ya. Dan pilihan lain, kita bisa menggunakan teknik external storage. Berikutnya ada SQLite database ya. Saya yakin teman-teman sudah sangat familiar dengan istilah SQL gitu ya. Jadi media proses penyimpanan data yang terstruktur ya, menggunakan format tabel, ada atribut dan lain sebagainya, ada key dan sebagainya. Jadi memungkinkan satu tabel direlasikan dengan tabel yang lain. Dan ini pun sama teman-teman. SQLite database juga merupakan teknik penyimpanan yang terstruktur yang mengakomodir database relasional. Namun bedanya SQLite ini tersimpan secara internal di device gitu ya. Sehingga otomatis sama seperti halnya tadi tidak bisa terlalu menyimpan data yang besar atau kompleks. Kita tahu sendiri bahwa handphone itu kan terbatas ya. Media penyimpanannya kapasitasnya terbatas, RAM-nya juga terbatas, sehingga media penyimpanan menggunakan teknik SQLite juga memiliki limitasi atau keterbatasan. Jika kita memang ingin menyimpan data yang besar, melibatkan relasi banyak tabel, tentu kita perlu mempertimbangkan untuk menyimpannya di database server. Nanti kita bisa menyimpan dan memanggilnya menggunakan request response melalui network connection, melalui teknologi web service atau API gitu ya. Content provider. Apa itu content provider? Sebetulnya ini adalah sebuah teknik penyimpanan secara private tetapi masih memungkinkan dengan tujuan agar bisa diakses oleh aplikasi yang lain. Jadi jika kita menginginkan sebuah aplikasi lain untuk bisa mengakses data kita yang kita simpan secara private, nah kita bisa menggunakan teknik ini, content provider. Ya. Lalu Firebase, teman-teman. Firebase adalah media penyimpanan secara cloud. Ini teknologi yang dikembangkan oleh Google, ya. Dan dia menggunakan konsep NoSQL database, artinya tidak menggunakan konsep database menggunakan bahasa SQL gitu ya, relational database gitu, tidak. Ya. Tetapi digadang-gadang NoSQL ini memiliki performance yang lebih baik gitu ya, karena dia tidak terlalu kompleks dalam hal relasi. Jadi dia memang fokusnya ke performance gitu. Kalau database relasional itu fokusnya ke integritas data ya. Oke, yang terakhir yang paling kompleks ini adalah network connection. Jadi kita bisa lihat di situ di gambarnya ya teman-teman. Ada sebuah media penyimpanan database server di sini. Ya, database tersimpan dalam sebuah server, di mana data tersebut bisa diakses oleh berbagai macam device dan berbagai macam OS dari tempat yang berbeda-beda. Kita bisa melihat di sini, ada device Android yang coba mengaksesnya, ada juga Windows, ada juga Mac yang mencoba mengaksesnya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika kita menginginkan sebuah media penyimpanan yang bisa terakses secara publik dengan relasi database yang cukup kompleks, maka kita bisa mempertimbangkan untuk menggunakan teknologi ini, network connection, menggunakan web service API. Oke, inilah teman-teman beberapa jenis media penyimpanan yang ditawarkan oleh Android yang kita akan coba pelajari sampai beberapa waktu ke depan di semester ini. Oke. Nah, mungkin pertemuan yang pertama itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa mengakses e-learningnya untuk bisa mendapatkan materi-materi yang lebih detail. Dan di video berikutnya kita akan mulai membahas tentang media penyimpanan yang pertama. Apa tadi teman-teman? Yang pertama adalah set preference. Oke, selamat berjumpa di serial video tutorial berikutnya di materi set preference. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.